الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخنا وأصولنا ولفتوح Rabbakumullahu alladzina khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam waktu 6, ya, dalam waktu 6 hari. Fi sittati ayyam di sini maknanya fi sittati awqat, ya, dalam 6 waktu. Karena memang yang la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya. Yang dimaksud 6 di sini 6 hari, 6 tahun, 6.000, 6 miliar, apa 6 triliun, nggak ada yang tahu. Tapi ulama-ulama tafsir mengatakan fisittati ayyam, fisittati awqat, 6 masa, 6 waktu. Adapun satu waktunya, satu masanya itu la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui. Lalu apa yang diambil kita pelajaran dari kata 6 waktu ini? Jawabannya bahwa Allah sedang mendidik kepada kita, memberitahukan kepada kita ada yang namanya proses alam. Bapak, Ibu yang hadir di sini adalah proses alam. Dari sebuah sperma, ovum yang cair, disebut, ya, cairan, kemudian menggumpal, disebut dengan nutfah, kemudian berubah menjadi gumpalan darah, disebut alaqah, kemudian menggumpal menjadi daging, disebut dengan mudghah. Itu adalah sittati ayyam, bahwa ada sebuah proses. Nah, proses ini di dalam istilah Al-Quran disebut dengan sunnatullah, ekosistem ilahiyah. Jadi kalau pengen kaya ya harus miskin dulu, harus bekerja dulu gitu. Kalau mau pinter ya belajar dulu. Kalau pengen dewasa ya mesti kecil dulu, remaja dulu. Itu yang dimaksud dengan fi sittati ayyam. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, konsep Islam itu tidak ada yang instan. Abragadabra langsung pinter gitu, nggak ada. Langsung tua, lahir langsung tua, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita ingin belajar maka ada hitungannya, 1, 2, 3 dan berikutnya. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat tentang penciptaan alam, maka ya penciptaan terhadap langit dan bumi dan isinya itu cuma 6 masa. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca tentang teori Big Bang. Teori Big Bang itu mengajarkan itu adalah pemahaman yang lahir dari orang-orang Kristiani. Bahwa dalam teori Kristiani itu ada yang disebut dengan Big Bang. Atau barangkali lebih tepat orang-orang Nasrani mengatakan seperti itu. Jadi teori itu mengatakan Allah menciptakan satu potensi, kemudian potensi itu melakukan ledakan, dan ledakan dari sebuah potensi itu maka jadilah alam semesta ini. Bagian atas menjadi langit, bagian bawah menjadi bumi, dan perserpihan-serpihannya itu menjadi isi daripada alam semesta ini, termasuk percikan anak manusia. Itu menurut teori Big Bang. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian bukan teori Big Bang atau bukan. Bahwa yang dipastikan itu bahwa penciptaan itu melalui sebuah proses. Bukan maknanya iza arada ayyakula lahu kun fayakun. Bukan begitu.
Di alam semesta ini harus ada sunnatullah, ada ekosistem. Nah, Bapak saya sekalian, salah satu ekosistem umpamanya begini. Orang-orang mempermasalahkan tentang banjir. Kenapa banjir? Maka firman Allah akan menjelaskan tentang ekosistem itu begini. Air Allah ciptakan itu di atas gunung. Ini aneh nih. Air itu adanya di pucuk gunung, di atas gunung. Kemudian dia menjadi sumber. Mengalir, mencari dataran rendah, kemudian terus sampai bermuara di laut. Ya, itu mengapa kali tidak ada yang lurus, pasti dia berbelok karena dia akan secara alamiah mencari dataran yang lebih rendah. Maka informasi alam mengatakan yang tinggi itu subur untuk tumbuh-tumbuhan, yang lebih rendah itu bisa dipakai untuk bercocok tanam. Ya, kemudian daratannya untuk perkebunan. Itu seakan-akan Allah mengatakan itu. Kemudian developer membeli sawah. Sawah diuruk, dibangun rumah-rumah yang dijual. Kemudian banjir, maka disalahkan air, maka air itu akan mengatakan dari dulu ini memang tempatku, tempatnya air. Bukan tempatnya kehidupan manusia. Manusia disuruhnya dataran yang tinggi, daratan, bukan yang rendah. Karena yang rendah itu untuk pertanian. Nah, itu salah satu ya ekosistem yang terlanggar. Nah, termasuk juga nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan-jangan kita ini pelaku. Jangan-jangan kita ini juga melanggar ekosistem. Mana yang dimaksud? Yang dimaksud dengan kita ini melanggar, setiap kali mau sholat kita berwudu. Di rumah ataupun di masjid. Coba Bapak Ibu sekalian mulai berdakwah kita. Kalau wudu, lihat orang berwudu di masjid, di musola. Itu kerannya itu dibukanya full. Bapak, Ibu, orang berwudu itu kerannya dibukanya full. Kemudian dia berwudu. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Saya berwudu karena Allah. Nah, waktu dia menghantarkannya air ke muka, berapa banyak air yang dipergunakan membasuh muka dengan kekuatan yang terbuang. Maka berlipat-lipat air yang terbuang. Ini baru satu orang, ini baru satu kali basuhan muka. Mukanya 3 kali, tangan kiri, kanan dan kiri 3 kali, kaki 3 kali. Maka ketika dia berwudu, setengah ember, tetapi yang dibuang itu bisa jadi 2 ember. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini di depan ini ada kali, Pak. Ya, kali. Dan di Jakarta ini ada 4 kali besar. Saya dulu masih kecil itu biasa main di sini. Dan di sini ada bendungan. Air kali di sini itu besar dan tidak kotor. Hanya ala kadarnya itu karena memang tanah gitu. Orang kalau mau berbuka itu setelah asar itu banyak yang cari ikan, cari udang. Nanti jam 2, jam 3 ada lagi yang nyari ikan udang di situ. Kali ini. Coba sekarang lihat airnya itu kemana airnya. Di kali-kali di Jakarta ini airnya kemana? Dia akan hilang kalau menyalahi ekosistem. Pertama, kurang resapan air. Karena memang beton.
jalanan, aspal dan beton ini menutup serapan. Maka konsep resapan air itu menjadi bagus. Setiap rumah punya resapan air. Bisa dibayangkan tidak, cucu kita, buyut kita nanti kesulitan air. Dan Bapak baca jurnal bahwa sekarang Jakarta itu sudah lebih rendah dari air laut. Jadi kalau tidak ada tanggulnya, maka Jakarta ini sudah kena rob. Limpahan air. Kenapa? Karena air dari gunung tidak melalui resapan, kemudian langsung ke laut. Sementara kita yang memanfaatkannya, berwudunya semacam itu. Coba kita lihat Bapak sekalian, 283 juta umat Islam. Ya, 86% wudunya membuang-buang air semacam itu. Berapa miliar barel air per hari per 5 kali waktu dibuang. Itu kesalahannya kita yang melakukan. Oleh karena itu kita mesti kembalikan kepada ajaran Nabi. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, ikutin ajaran Nabi. Di dalam hadis sahih dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghsilu au yagtasilu bisa ila khamsati amdad. Bahwa Nabi itu mandi atau mandi janabat itu hanya satu sok. Satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 on. Ini mandi janabatnya Nabi itu 1 sok. 1 sok itu ya 4 mud. 1 mudnya 7 on. Jadi 7 on kali 4. Kurang lebih sekitar seember kecil. Itu mandinya Nabi. Ila khamsati amdad, maksimal ditambah 1. 5 mud. Wa yatawaddau bimuddin, tapi kalau berwudu Nabi menggunakannya 1 mud, cuma 7 on. Bapak kalau aqua yang besar itu kebanyakan. Jadi wudu Nabi itu sebanyak aqua yang medium, segitu wudunya. Kita ini kalau mandi 2 bak. Itu pun 2 bak masih nambah. Wudunya tadi tuh dibuka. Ada orang begitu. Ada orang bilang begini, Pak. Bapak Ibu bisa jadi. Itu kan zaman Nabi. Kota Mekah Madinah itu gurun pasir, batu. Mereka tidak punya sumber air. Tidak ada kali satupun. Wajar saja kalau Nabi menggunakan air itu dengan hemat. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengatakan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini perlu kita dakwah ini tentang ekosistem ini. Maka ketika Nabi ke suatu tempat, ketika Nabi ingin berwudu itu diberikan airnya, wadahnya itu besar. Nabi tetap menggunakan dengan 1 mud. Maka sahabat-sahabat yang airnya banyak karena ada debit air di situ bilang gini, lana ma'un katsir ya Rasulullah, kami punya banyak air ya Rasul. Maksudnya wudunya jangan seperti itu gitu. Apa jawab Nabi? Iyyaka wal israf walau kana fi nahrin jar. Kalian jauhkan oleh kalian berlebih-lebihan menggunakan air. Walaupun kalian berwudunya di tengah air yang sedang mengalir. Bahkan di dalam Zubat dikatakan, ya, Ibnu Ruslan mengatakan walau yatawadda fil bahar, meskipun wudunya di tengah laut bebas. Siapa yang mampu menghitung tuh berapa liter tuh. Wudunya di tengah laut nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah yang dimaksud dengan fi sittati ayyam, bahwa yang dimaksud
Masa di situ adalah sebuah proses. Dan proses itu disebut dengan ekosistem. Di dalam Al-Quran disebut dengan sunnatullah. Dalam ayat dijalakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan melihat ekosistem itu berubah. Jadi kalau terjadi kesalahan ekosistem, itu pasti kesalahan tangan manusia.